Gu Feng, aku tidak punya anak sepertimu yang dikuasai rasa cemburu dan bertindak jahat anak durhaka. Chen menyentuh ibu Gu Feng. Buran kakak kedua Gu Feng. Kau benar-benar sudah terlalu mengecewakanku. Awalnya aku pikir, kau hanya sedikit sombong, sedikit iri pada Xiao Jin. Aku tidak pernah menyangka niatmu sejahat ini. Gu Qing kakak tertua Gu Feng. Aku tidak pernah menyangka niatmu sejahat ini, Gubernur Jenderal. Setelah hadiah pertunangan diberikan, kau malah menyamar sebagai tabib dewa penyelamat nyawa itu sendiri. Kau akan menghancurkan keluarga Gu. Aku tidak. Kakak. Jika kamu menginginkan jasa lain, aku bisa memberikan semuanya padamu. Gu si kakak ketiga Gu Feng. Tapi, ketika aku menyelamatkan Gubernur Jenderal saat itu, banyak orang hadir. Jika aku memberikan pujian ini padamu, Gubernur Jenderal akan meminta pertanggungjawaban keluargaku. Kau berjanji akan membantuku membersihkan namaku. Mengapa? Jelas aku yang menyelamatkannya. Mengapa? Mengapa kau harus memperlakukanku seperti ini? Kakak, bahkan jika kamu memaafkanku, aku tetap tidak bisa memberikan pujian itu padamu dan merugikan keluargaku. Bajingan, kamu mencuri jasa adikmu, dan kamu masih ingin menyakitinya. Cepat lepaskan Xiao Chan, biarkan dia pergi. Lepaskan dia segera. Gu Feng, dulu Xiao Chan lah yang menyelamatkanku. Sekarang kamu ingin menyakitinya. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan satu serangan untuk memutuskan hubungan persaudaraan kita. Gu Feng, ketika racun ular menyerang jantungku, Xiao Chan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Kalau begitu serangan ini akan memutuskan hubungan persaudaraan kita. Mulai sekarang, adikku, aku hanya punya Gu Chen. Kakak sulung. Aku tidak. Sebelumnya aku menjadi sasaran musuh, dan 10 jenis racun memasuki tubuhku. Xiao Chen lah yang menyelamatkanku, meskipun dia adalah putra angkat keluarga Gu. Di hatiku, dia adalah adik laki-laki, dan kau. Mulai sekarang, hubungan persaudaraan kita dengan ini berakhir. Anggap saja aku tidak pernah membawamu kembali ke rumah. Pergi. Memutus hubungan persaudaraan. Aku bukan lagi keluarga Gu. Aku tidak sepenting Gu Chen. Pada akhirnya aku membayar harganya. Obat tidak dapat menyembuhkan yang sudah ditakdirkan. Buddha menyelamatkan mereka yang ditakdirkan. Praktik pengobatan tidak boleh pernah melawan kehendak langit. Jika tidak, harganya adalah nyawa. Kakak, aku mohon padamu, berikan aku obatnya. Untuk yang terakhir kalinya, aku bersumpah ini adalah yang terakhir. Jika aku punya obatnya, aku bisa menyelamatkan mereka. Maka aku tidak akan diusir dari keluarga gue. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali 5 tahun lalu. Semua tulangku hancur. 5 meridianku pecah. Ketika hidupku tergantung pada sehelai benang. Kakak, aku berjanji, ini adalah yang terakhir kalinya. Terakhir kali. Itu adalah kali ini. Yang merenggut 3 tahun masa hidupku. Untuk menantang takdir dan mengubah nasib. Dan menghasilkan pil penciptaan untuk menyelamatkan orang itu. Gu Chen gagal mendapatkan simpati dengan berpura-pura menyedihkan. Jadi dia mulai menggunakan nyawa anggota keluarga untuk mengancamku. Memaksaku ke dalam hukuman abadi. Kakak, berikan saja obatnya padaku. Beberapa tahun terakhir ini, selalu aku yang bertindak untuk menyelamatkan kakak sulung, kakak kedua dan kakak. Sekarang keluarga gue hanya mempercayai kemampuan medisku. Jika kamu tidak memberiku obatnya, maka aku hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata, dan kamu hanya akan bisa dengan jelas menyaksikan ibu kandungmu mati. Benarkah begitu? Ini. Gue Fan, kamu benar-benar sampah. Apa peduli jika dia kandung? Dia tetap milikku untuk dimanipulasi. Berikan padaku. Kamu ingin menyaksikan dirimu mati. Berikan padaku, lepaskan. Aku, untukmu.
Gue Feng, kamu benar-benar sampah. Kamu berani memukulku. Kamu tidak menginginkan nyawa ibumu lagi. Apakah aku perlu memilih hari untuk memukulmu? Memukulmu. Aku memukulmu. Gue Feng, kamu benar-benar sampah. Kamu. Memberimu. Aku akan memberikannya padamu. Memberimu. Memberimu. Berhenti sekarang juga. Memberimu. Xiao Chan. Xiao Chan. Xiao Jin. Kakak kedua. Kenapa kamu memukulku? Aku. Xiao Chan. Kepada yang paling kau cintai, adik angkat. Kau pasti patah hatikan. Gu Feng. Mengapa kamu memaafkan? Kamu membuatku menyakiti. Xiao Chan yang paling kucintai. Mengapa kamu memaafkan? Apakah kamu bahkan manusia? Oleh karena itu, tidak mau menyakiti adik angkatmu ini. Lebih memilih menyakitiku saja. Apakah kamu bahkan layak membandingkan dirimu dengan Xiao Chan? Xiao Chan menyelamatkanku, nyawa seluruh keluarga. Siapa yang berani menyakitinya, aku akan melawannya sampai mati. Tidak pernah beristirahat sampai mati. Jadi hidupnya kurang penting daripada hidupmu. Ya, Xiao Chan. Xiao Jin. Xiao Chan, kamu baik-baik saja. Xiao Chan, Hidupnya tidak lebih penting daripada hidupmu. Apa yang kau katakan? aku. Egois. Tidak berguna. Aku. Cukup sudah darimu. Gu Feng, kau benar-benar sudah keterlaluan. Kurasa aku benar-benar memanjakanmu sampai rusak. Apakah kau pernah memberikan kontribusi kecil pun pada keluarga Gu ini? Tapi Xiao Jin, dia selalu berkontribusi secara diam-diam pada keluarga ini. Hidupnya daripada kami, daripada kau, daripada nyawa seluruh keluarga kita. Lebih penting, dan kau masih bersaing dengannya. Lalu tidakkah kau tahu, nyawa seluruh keluarga, semuanya kutukar menggunakan 10 tahun masa hidupku. Apa yang didapat? Kau menukarnya menggunakan 10 tahun usiamu. Jelas itu Xiao Jin. Bakat bawaannya dalam pengobatan. Ditemukan oleh Balai Tabib Langit. Dan dia sudah ditetapkan secara internal sebagai murid. Aula Dokter Langit. Bisakah itu menyembuhkan kakek yang masa hidupnya hampir habis? Ini. Aula Dokter Langit. Bisakah itu menyembuhkan hati kakak kedua yang diracuni bisa ular? Aku. Aula Dokter Langit. Bisakah itu menyembuhkanmu yang menderita racun penutup 10 absolut, kakak sulungku tersayang? Apakah Balai Tabib Langit bisa menyembuhkannya? Aku tidak tahu. Tapi kau juga tidak bisa menyembuhkannya. Kau tidak pernah menunjukkan bakat medis bawaanmu kepada kami. Apakah itu bisa? Kita akan tahu setelah kita coba. Sekarang setelah tulang dan meridian semuanya hancur, dan 5 organ dalam semuanya rusak. Hanya dengan menggunakan ini, yang kusempurnakan menggunakan 3 tahun masa hidupku. Pil penciptaan barulah, dia bisa disembuhkan. Kau. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun, kamu sudah bangun. Aku punya jagung. Ibu, bagaimana perasaanmu? Bukankah aku ditabrak truk? Bagaimana bisa? Tidak ada satupun luka di tubuhku. Dan aku penuh energi. Ibu, ini Xiao Feng. Kakak. Kakak,
Kamu bisa memukulku sampai mati jika kamu mau, tapi bisakah kamu tolong kembalikan padaku ramuan yang kusempurnakan? Aku menghabiskan 3 tahun umurku sendiri menyempurnakannya untuk menyembuhkan penyakitnya. Itu dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Kamu sudah bangun. Aku awalnya mengira kamu telah mencapai sesuatu yang hebat, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan merebut obat Xiao Chen yang dia tukar dengan nyawanya. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak sepertimu? Gu Feng, mengapa kau penuh kebohongan? Kau telah sangat mengecewakanku. Jadi kalian semua masih hanya mempercayainya. Dan tidak mempercayai saya. Apa yang ada padamu yang layak dipercaya? Kamu mengklaim telah menghabiskan 3 tahun dari umurmu memurnikan ramuan mujarab ini. Lalu mengapa? Xiao Chen yang rambutnya memutih, sementara rambutmu masih hitam lebat. Tepat sekali, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Namun kamu mengambil sesuatu yang berasal darinya dan datang ke sini untuk mengklaim pujian. Apel. Rambutku memutih. Gu Chen, mengapa kamu berpura-pura? Bukankah kamu bilang ramuan ini disuling olehmu? Kalau begitu beritahu kami, pil penciptaan ini. Bahan obat apa yang digunakan di dalamnya? Kakak, bahkan jika kamu mencuri ramuanku, kamu seharusnya tidak memfitnahku seperti ini, bukan? Pil penciptaan yang kusempurnakan sendiri. Tentu saja aku tahu bahan obat apa yang digunakan. Kalau begitu beritahu kami bahan obat yang kamu gunakan. Katakan. Aku. Gu Feng, hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan Xiao Chen? Tepat sekali, jika Xiao Chen tidak bergegas keluar, kita pasti sudah dihabisi olehmu sampah ini. Meskipun Xiao Chen adalah putra angkatku, aku selalu memperlakukannya seperti putra kandungku. Gu Feng, kamu segera berlutut dan minta maaf kepada Xiao Chen. Kalau tidak keluar dari rumah ini, keluarga kita tidak memiliki tempat untuk keturunan yang sangat egois dan jahat. Saya seharusnya tidak pernah menaruh harapan apapun pada mereka. Bahkan ketika kebenaran terungkap di depan mata mereka, mereka tidak akan pernah mempercayai saya. Keturunan keluarga Gu ini, saya tidak akan menjadi salah satunya. Gu Feng, kau berhenti di situ. Aku membawamu pulang, memberimu makanan dan minuman terbaik. Dan begini caramu membalas kami. Membalas kebaikan ini, saya sudah membalasnya dengan 10 tahun umur saya. Saya sudah membalasnya. Apalagi yang kalian inginkan? Apa yang kalian semua coba lakukan? Gu Feng, bagaimana kau bisa berubah menjadi keadaan ini? Di saat seperti ini, kau masih mencoba mencuri pujian dari Xiao Jin. Keluarga Guku melahirkan dan membesarkanmu. Kau sama sekali tidak punya rasa terima kasih. Orang egois tidak pernah tahu berterima kasih. Dia mungkin masih menyimpan dendam terhadap kita. Membela Xiao Chen, mengambil barang-barang dari keluarga Gu, dan tanpa malu-malu, ingin meninggalkan rumah. Kalau begitu, mengapa kamu tidak? Barang-barang yang kamu ambil dari keluarga Gu, mengembalikannya dulu. Keluarga Gu membesarkan saya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. 5 tahun terakhir ini, saya tidak mengambil apapun dari keluarga kalian. Tidak sepeser pun, atau sejengkal pun. Tidak mungkin. Setiap anak keluarga Gu menerima 100.000 untuk biaya hidup setiap bulan. Itu cukup banyak. Tapi apakah kamu memberikannya? The film Ibu, was translated kau and tidak menerima biaya narrated hidup by komunitas? media. Biaya hidupnya, bukankah semuanya diberikan olehmu? Aku... Baiklah, bahkan jika kami lupa memberimu biaya hidup, bagaimana dengan pakaian? Tentu pakaian pasti sudah dibelikan untukmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu, orang udik dari pedesaan, mampu membeli pakaian desainer? Maksudmu yang ini? Jaket ini. Ketika saya pertama kali kembali ke rumah, kalian tidak menyukai saya. Dan dengan santai melemparkan ini kepada saya mengembalikannya kepada kalian sekarang. Tidak ada uang, tidak ada pakaian. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Menurutku, kamu hanya berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Bodoh. Kamu, hentikan. Meskipun selama bertahun-tahun ini, keluarga kita mengabaikanmu. Tetapi, bagaimana dengan anugerah kelahiran? 10 bulan kehamilan. Kamu adalah sepotong daging yang lepas dari tubuhku. Bagaimana kamu akan membalas kebaikan ini? Benar ada pepatah lama yang bagus. Potong daging untuk ibu, ukir tulang untuk ayah. Mengapa kamu tidak membalasnya? Ya, karena kamu bilang, kamu tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Gu. Maka balaslah daging dan tulang akar itu. Itu tidak berlebihan, bukan? Sekeping daging. Sekeping tulang. Sebagai ganti untuk tidak memiliki ikatan lebih lanjut dengan keluarga Gu. Bagus.
Dokter Langit Racun Dewa. Mengubah urat dan mematahkan tulang. Pembawaan manusia langit. Ini, Memotong tulang untuk membalas ayah. Cukup. Jika itu belum cukup masih ada lagi. Xiao Feng. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Seberapa besar kau membenci kami? Kau secara paksa dari tubuhmu sendiri. Mencabut tulang? Benci. Saya membenci diri sendiri karena buta. Saya tidak pernah menyangka keluarga kalian. Semuanya sama saja. Kakak. Kamu tidak menyukaiku. Aku akan pergi saja kalau begitu. Jangan terlalu kejam pada dirimu sendiri. Xiao Chan, Xiao Jin. Xiao Chan, mengapa kamu pergi? Dia sendiri yang telah menyakitimu. Itulah mengapa ini terjadi. Ini semua perbuatannya sendiri. Tepat sekali dia berutang semua ini padamu. Apa masalahnya jika dia menderita sedikit? Tidak. Aku tetap harus pergi. Jika aku pergi, kakak tidak akan bertanya lagi. Dan para saudari tidak akan bersedih karenanya. Xiao Jin. Xiao Chen, kau terlalu baik. Jika dia setengahnya saja masuk akal sepertimu, hal-hal tidak akan sampai pada titik ini. Gu Feng, kamu patahkan salah satu tulangmu. Itu dianggap sebagai telah menerima hukuman. Selama kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak akan mengganggu Xiao Chen lagi. Dan hidup rukun dengan keluarga Gu. Kami bisa setuju untuk membiarkanmu tinggal di rumah. Tidak perlu. Pengorbanan memotong daging. Kita impas. Xiao Feng, keluarga kita selalu baik-baik saja. The film was translated Bagaimana and kita bisa sampai narrated by pada Ben situasi ini? Judah. Bagaimana kita sampai di sini? Saya ingat saat itu. Ketika kamu membawa saya pulang. Kamu bilang kamu ingin memberi saya kehangatan sebuah rumah. Tapi selama 5 tahun terakhir, yang saya rasakan adalah neraka yang hidup. Mungkin, kamu adalah yang paling munafik. Ya, saya akan memberi kalian satu nasihat lagi. Para Guyang, dirawat oleh Gu Chen. Dalam waktu 7 hari, carilah ahli master untuk memperpanjang hidup kalian. Xiao Feng, jelaskan dirimu dengan jelas. Xiao Feng, kau. Bagaimana rambutmu bisa memutih seluruhnya? Mungkinkah? Mungkinkah kita salah menyalahkannya? Mungkinkah benar-benar dia yang menggunakan 10 tahun usianya untuk menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kita? Apa arti rambut putih ini? Apa yang terjadi? Jika saya bilang saya mewarnainya dengan hidup saya, apakah kamu akan mempercayai saya? Kakak sulung, lupakan saja. Lihat dia bertingkah misterius. Dia tidak pernah benar-benar menganggap kita sebagai keluarga. Mengapa kita tidak membiarkannya keluar dan lebih menderita? Xiao Feng, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini sekarang? Kapan kau akan
akhirnya mengerti upaya keras yang kulakukan. Wu Feng. Itu adalah pemborosan keterampilan medismu. Setelah 5 tahun di rumah, kamu benar-benar jatuh ke keadaan ini. Kakak senior, apa yang terjadi padamu? Apakah keluargamu mengganggumu? Sulan adik perempuan Wu Feng. Aku akan pergi membereskan perhitungan dengan mereka sekarang juga. Bukan apa-apa. Mereka akan menerima balasan yang pantas mereka dapatkan. Tapi mengenai kamu, mengapa kamu di sini? Upacara penerimaan murid adalah dalam 7 hari. Guru bertanya apakah kau akan pergi. Ya, saya akan pergi. Tentu saja saya akan pergi. Saya harus memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Wu Liancai kakek Wu Feng. Itu si pembuat onar keluarga itu lagi. Dia bersikeras bahwa Xiao Chan memberinya obat penyelamat nyawa. Mengklaim dia memurnikannya sendiri. Kami membongkarnya, dan dia pergi karena malu dan marah. Dia kabur dari rumah sendirian. Dia bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit apalagi memurnikan obat. Apakah dia punya kemampuan itu? Menurutku dia hanya cemburu pada Xiao Chan. Xiao Chan adalah orangnya yang menyelamatkan seluruh keluarga kita. Xiao Chan adalah jenius medis yang sesungguhnya. Kakak kedua, kakak ketiga. Jangan terlalu kasar. Dia pasti terlalu ingin menarik perhatianmu. Itulah sebabnya dia mencuri ramuanku. Aku tidak menyalahkannya. Anak durhaka ini. Wu Mingzi ayah Wu Feng. Ayah. Itu semua karena ayah saat itu bersikeras membawanya kembali. Lihat. Orang macam apa yang ayah bawa kembali. Temperamennya terlalu sombong. Sudah saatnya dia didisiplinkan dengan benar. Jika tidak, aku takut dia akan menyebabkan bencana yang melibatkan keluarga kita. Tepat sekali. Dia harus dikirim keluar untuk menderita sedikit. Biarkan dia mengerti bahwa segala sesuatu yang dia miliki sekarang diberikan kepadanya oleh keluarga Gu. Kakak sulung, kamu adalah yang paling berhati lembut. Kamu sama sekali tidak boleh diam-diam membantunya. Aku tidak akan. Ini semua salah kita karena biasanya melindunginya terlalu baik. Membiarkannya mengembangkan kelemahan menjadi egois dan cemburu. Membiarkannya keluar dan menderita sedikit adalah yang terbaik. Gu Fen. Segala sesuatu di keluarga Gu adalah milikku. Aku tidak akan mengizinkanmu pulang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku tiba-tiba gemetar begitu hebat? Rasanya seperti 3 tahun lalu. Perasaan umurku mendekati akhir. The film was Cepat, translated and bawa masakan narrated obatnya by kemari. Media. Ada apa dengan masakan obat ini? Mengapa ini berbeda dari apa yang biasa aku minum? Apa yang sedang terjadi? Bawakan masakan obat yang biasa kakek. Minum. Nona ketiga, sebelumnya selalu tuan muda tertua Gu yang menyiapkan masakan obat. Kami tidak tahu bagaimana. Apel. Bukankah kakak sama sekali tidak tahu obat? Bagaimana mungkin dia bisa membuat masakan obat? Mungkinkah dia membelinya di luar? Lalu berpura-pura membuatnya sendiri. Xiao Chen benar. Pria itu hanyalah seorang pecundang. Namun dia bersikeras berpura-pura. Dia adalah seorang ahli medis. Bagaimana kau bisa membicarakannya seperti itu? Dia adalah adik laki-laki kita, kakak tertua. Anda memperlakukannya sebagai adik, tetapi dia jelas tidak memperlakukan Anda sebagai kakak. Cukup. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpanya aku orang tua ini tidak akan punya semangkuk masakan obat untuk diminum? Xiao Chen, kamu pergi. Ayah. Kakek. Kakek. Ada apa? Xiao Chen melirik kakak dengan cepat. Cepat. Tolong periksa kakek. Kakak dia. Denyut nadinya lemah hampir tidak ada. Dia berada di ambang hidup dan mati. Apel. Tidak mungkin. Kakek baik-baik saja barusan. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Kehilangan denyut nadinya. Gu Feng mengatakan bahwa dalam waktu 7 hari, kita harus mencari ahli untuk memperpanjang hidupnya. Kalau tidak dia pasti akan mati. Mungkinkah itu benar? Sialan!
Kakak sudah berhenti bernapas. Cepat selamatkan dia. Terakhir kali itu juga ulahmu. Aku. Umurnya sudah habis. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Sebelumnya si idiot Gu Feng itu menggunakan esensi kehidupanku sendiri untuk memurnikan Pia. Bahkan jika aku ingin memurnikannya, aku tidak akan tahu caranya. Kenapa kamu melamun? Cepat dan selamatkan kakak. Kakak tertua, berhentilah menekan Xiao Chen. Xiao Chen sudah menghabiskan banyak esensi kehidupannya. Menyelamatkan ibu, dia tidak bisa menahan cobaan seperti ini. Aku bersedia menyelamatkannya. Aku juga bersedia menggunakan esensi kehidupanku sendiri. Namun, kakak sudah menyerap. Esensi kehidupanku terakhir kali. Menggunakannya lagi tidak akan efektif. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melihat kakek meninggal? Ini semua karena keahlianku tidak memadai. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Namun tubuh kakak masih bisa bertahan selama beberapa hari lagi. Aku dengar dari seorang kakak senior dari Aula Dokter Langit bahwa Gubernur Jenderal Yun Chang terjangkit penyakit anak. Tuan Muda Aula Dokter Langit akan turun langsung ke Yun Chang untuk mengobati penyakitnya. Selama aku bisa memohon kepada Tuan Muda Dokter Langit, kita pasti akan bisa menyelamatkannya. Tuan muda dari Aula Dokter Langit. Baiklah, kita akan pergi dan memohon padanya. Kita harus berusaha sekuat tenaga dan membuatnya datang menyelamatkan kakek. Kakak senior, Ada apa adik perempuan junior? Gubernur Jenderal Yun Cheng sakit parah. Semua dokter tidak berdaya. Mereka berulang kali memohon bantuan kepada Aula Dokter Langit kami. Guru pernah menjanjikan bantuan saat itu. Sekarang guru bermaksud agar kakak senior pergi menggantikannya. Gubernur Jenderal Yun Chang. Guru berkata, keselamatan Gubernur Jenderal menyangkut urat nadi Yun Cheng. Aula Dokter Langit kami harus turun tangan untuk membantu. Di kehidupan sebelumnya, Gu Chen demi terhubung dengan Gubernur Jenderal, memaksa saya menyelamatkannya menggunakan nyawa keluarganya. Di kehidupan ini, saya akan bertindak sebagai dokter langit. Lupakan tentang keluarga Gu yang terhubung dengan Gubernur Jenderal. Sekarang Gu Liancai mungkin berada di ujung tanduk dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Saya akan lihat bagaimana kalian semua selamat dari bencana ini. Ayahku sudah koma selama seminggu. Li Guang Gubernur Jenderal Yun Chang. Apakah Anda hanya akan berdiri dan menonton? Li Xuan Putri Gubernur Jenderal Yun Chang. Gubernur Jenderal memiliki racun kanker yang menyerang tubuhnya. Dari sudut pandang pengobatan barat, sama sekali tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Mungkin hanya Aula Dokter Langit yang legendaris yang punya kesempatan. Aula Dokter Langit. Ya, Aula Dokter Langit memiliki garis keturunan Tao 1000 tahun. Menyembuhkan dunia. Teknik mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ku dengar Tuan Muda saat ini. Keterampilan medisnya tak tertandingi di bidang medis. Menyatukan penciptaan yin dan yang. Merebut vitalitas langit dan bumi dalam ruang kecil. The film was translated and Konon Tuan narrated Muda by ini M Media. saat ini berada di Yunchen. Di Yun Cheng. Bagus, saya pribadi akan pergi dan mengundang Tuan Muda Aula Dokter Langit untuk bertindak dan menyelamatkan ayahku. Li Xuang Putri Gubernur Jenderal Yun Cheng memohon kepada Tuan Muda Aula Dokter Langit. Tuan Muda mohon bertindak dan selamatkan nyawa ayahku. Guru saat itu berutang budi pada ayahmu. Sekarang menyelamatkan nyawa ayahmu dapat dianggap membalas budi itu. Mari kita pergi. Xiao Qin, apakah kamu yakin Tuan Muda itu akan datang ke rumah sakit? Kakak senior Aula Dokter Langit dan aku, Putri Gubernur Jenderal, sudah mengundang Tuan Muda ke rumah sakit. Selama kita menjaga, di luar bangsal Gubernur Jenderal, kita pasti akan menemukan Tuan Muda. Itu mobil Gubernur Jenderal. Tuan Muda pasti ada di dalam mobil. Cepat berlutut dan sambut Tuan Muda. Tuan Muda, usia kakak saya sudah mendekati akhir. Saya dengar keterampilan medis Tuan Muda tak tertandingi. Saya memohon kepada Tuan Muda dapat menyelamatkan nyawa kakak saya. Keluarga kami bersedia membayar harga berapapun. Apakah keluarga kalian bahkan layak? Gu Feng. Gu Feng, mengapa Anda di sini? Apakah Anda layak datang ke tempat seperti ini? Bagaimana jika kamu bisa datang? Mengapa saya tidak bisa datang? Gu Feng,
Mengapa kamu datang ke rumah sakit? Apakah kamu sakit? Bagaimana mungkin? Gu Feng hanyalah seorang pecundang bukan? Tempat seperti ini hanya dikunjungi oleh orang kaya dan berkuasa. Dia jelas tidak memenuhi syarat. Itu belum tentu benar. Mungkin dia diambil oleh wanita di sebelahnya sebagai pria simpanan. Kurang ajar. Beraninya Anda menghina Tuan Gu. Seseorang. Nona Li tidak perlu marah. Mereka hanyalah beberapa badut yang melompat-lompat. Penyakit Gubernur Jenderang masih menjadi prioritas. Tuan benar. Tolong. Apakah kalian mendengarnya? Mereka menyebut Gubernur Jenderal, kakak tertua. Anda pasti salah dengarkan. Seorang pecundang seperti Gu Feng, bagaimana mungkin dia bisa mengenal sosok seperti Gubernur Jenderal? Tapi bukankah itu rombongan Gubernur Jenderal? Kakak tertua, ada kemiripan. Mungkin aku salah dengar. Menemukan tuan muda tetap menjadi prioritas. Pergi. Dekan. Ayahku dia. Bagaimana keadaannya? Situasi telah stabil sementara. Jika kita tidak bisa mengundang seseorang dari Aula Dokter Langit, Gubernur Jenderal mungkin. Saya sudah tiba. Ini, Tuan Gu. Adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit. Rumor mengatakan bahwa Tuan Muda Aula Dokter Langit memiliki kebijaksanaan bawaan dan keahlian medisnya jauh lebih luar biasa. Aku tidak menyangka dia semudah ini. Sekarang Gubernur Jenderal selamat. Dekan, kamu terlalu terburu-buru. Bukankah seharusnya kita periksa dulu kondisi Gubernur Jenderal? Bagus, mohon segera datang. Di mana Tuan Muda Aula Dokter Langit? Mengapa hanya kalian yang kembali? Ayah, jangan sebut-sebut itu. Kami bahkan tidak bertemu. Yang disebut Tuan Muda Aula Dokter Langit itu, bahkan kami malah dimarahi. Apa yang terjadi? Tuan Muda Aula Dokter Langit. Xiao Chen berkata Tuan Muda Aula Dokter Langit diundang oleh Putri Gubernur Jenderal untuk mengobati Gubernur Jenderal. Tetapi setelah kami menanggapi kamar rumah sakit, yang kami temukan adalah Gu Feng. Dan pada akhirnya, dia benar-benar menyembuhkan Gubernur Jenderal. Mungkinkah dia adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit? Apa? Gu Feng adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit? Tidak mungkin. Gu Feng tinggal di negara kita selama 5 tahun. Kami masih tidak tahu orang macam apa dia. Dia hanyalah orang tak berguna dan sampah yang tidak punya motivasi. Benar kakak sulung, keterampilan medis tidak seperti hal-hal lain. Itu membutuhkan akumulasi jangka panjang. Jika Gu Feng ini benar-benar memiliki keterampilan medis, maka dalam 5 tahun dia berada di rumah. Bagaimana mungkin dia tidak pernah menggunakannya bahkan sekalipun? Lalu bagaimana kamu menjelaskan kemampuan medisnya yang tiba-tiba meningkat dan dia menggunakan jarum akupuntur dengan sangat terampil? Itu hanya kebetulan. Kucing buta menabrak tikus mati. Dia hanya kebetulan menemukannya. Tepat sekali. Aku juga berpikir kakak kedua benar. Ayah, ibu, saudari-saudari aku kembali. Xiao Chen. Kau. Apa yang terjadi pada wajahmu? Mengapa kau terluka? Kakak kedua, jangan bertanya. Aku jatuh sendiri. Bagaimana kau bisa melukai dirimu seperti ini hanya karena jatuh? Katakan yang sebenarnya pada kakak kedua. Apakah seseorang mengganggumu? Awalnya aku berpikir bahwa kakak pergi dari rumah karena aku ingin pergi mencarinya dan berbicara baik-baik dengannya. Tapi kemudian dia berkata, anak durhaka itu. Apa sebenarnya yang dia katakan, kakak? Dia tidak tahan lagi dengan keluarga ini. Dia bilang ibu dan ayah munafik dan pilih kasih. Aku bilang itu tidak benar. Ayah, ibu, dan saudari-saudari selalu mengkhawatirkannya. Tak disangka kakak menjadi semakin marah. Dia mendorongku jatuh. Sambil berkata, aku sengaja mencoba terlihat baik dan mencari muka di depan ibu dan ayah. Dan kemudian dia hanya... Gu Feng, kau pasti mati. Anak durhaka, bajingan tak tahu terima kasih, yang tak punya hati ini. Aku Gu Mingxe. Bagaimana aku bisa melahirkan keturunan jahat seperti itu? Bagaimana dia bisa berbicara tentang kita seperti itu? Apa yang pernah kami tahan darinya? Namun dia sangat membenci kita. Gu Feng ini benar-benar tidak masuk akal. Dia sangat egois. Sudah kukatakan sejak lama. Dia adalah orang tak tahu terima kasih yang tidak akan pernah bisa dijinakkan. Kakak sulung menganggapnya sebagai apa? Tuan Muda Aula Dokter Langit. Kakak tertua, mengapa kau merasa kakak adalah tuan muda? Aku juga mendasarkan ini pada rumah sakit. Dan peristiwa yang terjadi di sana. Aku membuat deduksi yang masuk akal. Sebenarnya, banyak pil obatku yang hilang. Benar. Hari itu Gu Feng memberikan kepada Gubernur Jenderal pil obat. Dan begitulah cara Gubernur Jenderal pulih. Apakah kamu menyarankan bahwa
Xiao Feng mencuri pil obatmu. Tidak. Bukan itu maksudku. Namun, memang benar bahwa setelah kakak kabur dari rumah, aku menemukan banyak pil obat yang hilang. Sekarang jelas. Jetty. Gu Feng menggunakan pil obat Xiao Chan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa Gu Feng tiba-tiba tahu cara menyembuhkan dan bahkan menyelamatkan Gubernur Jenderal. Benar. Kali ini aku sependapat dengan kakak kedua. Apakah tebakanku benar-benar tepat? Xiao Feng, apakah dia benar-benar mencuri pil obat Xiao Chen? Apakah itu sebabnya dia bisa menyelamatkan Gubernur Jenderal? Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kakak tidak akan kabur dari rumah. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan membenci ibu dan ayah, dan kakak-kakak. Ini semua salahku. Xiao Chan, bagaimana ini bisa menjadi salahmu? Jelas itu perbuatannya sendiri. Dingin sekali. Kakak kedua ada apa? Dingin sekali. Cepat. Kakak kedua, mengapa kau membeku? Cepat periksa kakak keduamu. Racun ular menyerang jantung. Bagaimana ini bisa terjadi? Racun ular kakak kedua, bukankah sudah dinetralisir oleh Gu Feng? Bagaimana keadaannya? Racun ular menyerang jantung. Pasti racun sisa di dalam tubuhnya kambuh. Bagaimana itu mungkin? Kakak kedua baik-baik saja selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin? Racun sisa tiba-tiba muncul. Xiao Chan, racun ular kakak keduamu. Ternyata selama ini kaulah yang mendetoksifikasinya. Cepat pikirkan solusinya. Solusi apa yang harus kupikirkan? Dulu mengikuti contoh orang bodoh itu. Dia menarik racun ular itu ke dirinya sendiri, yang menyelamatkan nyawa kakak kedua. Aku jelas tidak ingin menarik racun itu ke diriku sendiri. Sekarang satu-satunya cara adalah menarik racun sisa itu ke diriku lagi. Tapi kakak kedua, setelah terakhir kali racun itu ditarik, kesehatannya menjadi sangat buruk. Aku takut kakak kedua tidak akan selamat kali ini. Apa yang harus kita lakukan, Xiao Chen? Apakah kamu punya metode lain? Ini semua salahku. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkan kakak dan kakak kedua. Aku hanyalah orang yang tidak berguna. Xiao Chan, aku menolak untuk percaya tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka. Tuan muda Aula Dokter Langit itu, seberapa bagus sebenarnya kemampuan medisnya? Aula Dokter Langit, bakat Tuan Muda dalam jalur medis tidak tertandingi. Bahkan Master Aula tua di masa mudanya tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau begitu cepat pergi dan cari tahu di mana dia berada. Aku menolak untuk percaya kita tidak bisa menemukannya. Aula Dokter Langit. Aula Dokter Langit, yang kemampuan medisnya tertinggi di dunia, mewarisi pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun, hanya mereka yang bisa menyelamatkan kakak dan Xiaoran selama bertahun-tahun. Aula Dokter Langit telah membina tabib dewa yang tak terhitung jumlahnya, agar Xiao Chen kami disukai oleh Aula Dokter Langit, menunjukkan dia juga memiliki potensi untuk menjadi tabib dewa. Kakak sulung kakak ketiga harap tenang. Setelah aku menguasai seni medis di Aula Dokter Langit, klan kita pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Murid Gu Chen telah datang untuk memberi hormat kepada Tuan Muda. Gu Chen. Tidak pernah dengar tentang dia. Murid ini sudah terpilih secara internal. Setelah upacara penerimaan murid selesai, dia akan menjadi murid resmi Aula Dokter Langit. Aku mengerti mengapa dia berani begitu lancang untuk benar-benar berani menerobos dan masuk ke Aula Dokter Langit. Xiao Chen, Tuan Muda. Suaranya cukup marah. Bukankah kamu mengumumkan kedatanganmu sebelum datang? Aku terlalu mengkhawatirkan kondisi kakak dan kakak kedua. Dan lupa. Kamu minta maaf dulu. Permintaan maaf Gu Chen adalah sesuatu yang sebelumnya ku cari tetapi tidak bisa ku dapatkan. Jadi dengan mengubah identitas, itu didapatkan dengan begitu mudah. Ini, murid ini ceroboh. Mohon maafkan murid ini Tuan Muda. Bicaralah. Ada masalah apa? Usia kakak murid sudah mendekati akhir. Racun ular kakak kedua menyerang jantungnya. Murid ini benar-benar tidak berdaya. Saya memohon Tuan Muda untuk pergi dan mengobati kakak dan kakak kedua saya. Kamu hanyalah murid yang belum diinisiasi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memintaku bertindak? Menerobos masuk dengan gegabah. Memang kesalahan keluargaku, tapi kondisi kakek dan kakakku kritis. Aku tetap berharap Tuan Muda bisa mengulurkan tangan untuk memeriksa dan mengobati mereka. Selama kamu menyembuhkan penyakit mereka, keluarga Guku pasti akan menawarkan hadiah yang besar. Aula Dokter Langitku telah berdiri di jalur medis selama ribuan tahun. Harta langka apa yang belum pernah kulihat? Mengapa aku harus peduli dengan barang-barangmu yang sedikit? Kalau begitu, apa sebenarnya yang kamu inginkan sebelum kamu mau mengobati mereka? Karena kamu meminta dengan sangat tulus. Maka ini dia. Gu Chen berlutut dan memohon padaku. Mungkin jika aku senang, aku akan turun tangan dan menyelamatkan kalian semua. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Enggan.
Aula Dokter Langit Anda didirikan untuk menyembuhkan dunia. Namun Anda tuan muda memaksa orang untuk berlutut di sini. Tidakkah Anda takut jika negara kami menyebarkan berita ini? Itu akan mendinginkan hati semua pasien di bawah langit. Itu masuk akal. Aku memang sangat takut. Kalau begitu, mengapa Anda tidak bergegas dan obati kakek dan kakak kedua saya? Aku sama sekali tidak bisa mengobati mereka. Kalian semua harus pergi. Kau, tuan muda, tindakanmu ini, tidakkah kamu pikir itu terlalu tidak berperasaan? Jadi kenapa? Cepat dan inya. Kau sudah keterlaluan, kakak sulung. Xiao Chan, ayo pergi. Aku menolak untuk percaya bahwa Dacia tidak dapat menemukan Aula Dokter Langit kedua. Hati-hati. Aku tidak akan mengantar kalian keluar. Tunggu. Xiao Chin, bagaimana kalau kakak sulung, Anda tidak akan benar-benar membiarkan Xiao Chen berlututkan. Kita tidak punya pilihan lain. Di seluruh Dacia, tidak ada Aula Dokter Langit kedua, kakak sulung. Kakak ketiga, untuk menyelamatkan kakak dan kakak kedua. Saya bersedia berlutut. Xiao Chan, tapi ini terlalu memalukan bagimu. Selama kakak dan kakak kedua bisa disembuhkan, penghinaan kecil ini bukanlah apa-apa. Tuan muda, sekarang, bisakah Anda menyelamatkan kakak dan kakak kedua saya? Aku dengar keluargamu sangat menyayangi putra angkat ini, Gu Shen. Tapi melihat sekarang, sepertinya itu tidak benar. Benar-benar konyol. Yang konyol adalah, setelah 5 tahun bersama, tidak satupun dari mereka bisa mengenali suaraku. Bukankah barusan Anda yang bersikeras Gu Chen berlutut? Bukankah kamu yang memaksanya berlutut? Kau, tuntutanmu sudah kami penuhi. Mohon datang dan obati kakek dan kakakku. Aku bilang aku sama sekali tidak bisa mengobati mereka. Kedua orang itu menderita serangan balik. Aula Dokter Langitku tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu bahkan belum memeriksa mereka. Bagaimana kamu tahu Aula Dokter Langit tidak bisa menyelamatkan mereka? Dan bagaimana kamu tahu mereka menderita serangan balik? Akulah yang mengangkat teknik rahasia itu. Jadi tentu saja aku tahu. Aku dengar 5 tahun lalu. Umur Tuan Tua Gu Genting. 3 tahun lalu. Nona kedua menderita racun ular yang menyerang jantungnya. Dan benar-benar kehilangan penampilannya. Namun dalam semalam, semua gejala mereka lenyap. Ini membuktikan bahwa seseorang menggunakan teknik rahasia, menukar nyawa dengan nyawa. Barulah mereka berhasil pulih sepenuhnya. Tapi sekarang, gejala-gejala sebelumnya sedang termanifestasi, yaitu sihir rahasia itu telah gagal, disebabkan oleh serangan balik. Itu tidak mungkin. Sebelumnya kakak dan kakak kedua, keduanya diselamatkan oleh Xiao Chan. Tidak mungkin Xiao Chan telah membatalkan seni rahasia itu. Apakah kamu benar-benar yakin orang yang menyelamatkan mereka adalah Gu Chen? Jika bukan Xiao Chan, siapa lagi? Xiao Chan, katakan sesuatu. Tuan muda, bagaimana Anda bisa memfitnah saya? Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa bukan saya yang menyelamatkan kakak dan kakak kedua? Sialan. Bagaimana orang ini tahu peristiwa tahun itu dengan begitu jelas? Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Gu Fen? Tidak. Aku harus melihat siapa dia sebenarnya. Kakak. Laki-laki. Anda sebenarnya adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit. Aku yakin, Tuan Muda Aula Dokter Langit yang kamu bicarakan. Xiao Feng, berhenti bicara. Ini menyangkut nyawa kakak dan Xiao Ran. Ini bukan saatnya bagimu untuk bercanda. Kakak senior saya jelas tidak bercanda dan juga tidak menyamar sebagai siapapun. Dia adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit saya. Mustahil. Gu Feng ini bukan hanya bajingan, tapi juga pencuri. Bagaimana mungkin dia Tuan Muda Aula Dokter Langit? Aku tahu itu. Bahkan jika kebenaran dibentangkan di hadapan mereka, mereka tetap tidak akan mengakuinya. Keluarga kalian benar-benar gagal mengenali kehebatan. Kakak laki-laki, Anda pasti tahu, kami datang hari ini untuk mencari Tuan Muda Aula Dokter Langit. Jadi Anda bekerja sama dengannya, bersatu, sengaja memasang jebakan untuk membuat kami terlihat bodoh. Bukankah begitu? Gu Feng, kau benar-benar sudah keterlaluan. Hari ini, lihat aku memberimu pelajaran yang bagus. Bubar, bubar. Aula Dokter Langit ada di sini. Gusi, ini bukan rumahmu. Jika kau terus bertindak sembrono, jangan salahkan aku, karena bersikap tidak sopan padamu. Aku tidak punya niat atau memasang jebakan untuk melihat kalian mempermalukan diri sendiri. Kalian harus pergi. Aula Dokter Langit tidak bisa mengobati masalah keluargaku. Kakak laki-laki, tidak ada orang luar di sini. Berhentilah berpura-pura. Kalau tidak nanti, ketika orang-orang dari Aula Dokter Langit tiba, aku bahkan tidak akan bisa melindungimu. Kamu ini siapa? Apakah aku butuh perlindungan NMO? Kamu harus khawatir melindungi dirimu sendiri dulu. Gu Feng, aku lihat kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Pengawal, lancang.
Aku sedang mengajari adikku sendiri. Minggir dari jalanku. Aku ingin melihat siapa berani membuat masalah di Aula Dokter Langit. Kakak senior, kakak laki-laki saya tidak sengaja meniru Tuan Muda. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon sama sekali jangan menyalahkannya. Xiao Chan, kau seharusnya tidak di sini membela bajingan Gu Feng ini. Katakan hal-hal yang baik. Jika bukan karena dia, kita pasti sudah bertemu. Tuan Muda Aula Dokter Langit, kakak senior. Kedua orang ini yang celaka, yang memalsukan identitas orang dari Aula Dokter Langit Anda. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Xiao Feng, Aula Dokter Langit paling menghargai reputasi. Cepat minta maaf. Aku akan memohon untukmu lagi, dan masalah ini akan selesai. Gu Qin, kamu ingin aku minta maaf? Apa sebenarnya yang aku lakukan salah? Mengapa aku harus selalu meminta maaf? Kamu, kakak sulung, mengapa Anda begitu bersemangat? Mereka tidak menghargainya. Dia sebenarnya adalah adik laki-laki kita. Adik yang mana? Aku jelas tidak punya adik yang suka meniru orang lain. Mengapa kalian berdua tidak segera melarikan diri? Kalian pasti sudah melihat orang-orang dari Aula Dokter Langit tiba. Tahu kalian tidak bisa melarikan diri. Jadi kalian menyerah. Mengapa kita harus lari? Kurasa yang seharusnya lari adalah kamu. Kakak laki-laki, kakak senior dari Aula Dokter Langit, semuanya sudah tiba. Berhentilah keras kepala. The film was Kakak translated senior, keluarga and kami narrated bisa by mengambil Media. tindakan untuk membantu Anda melenyapkan kedua bajingan ini yang merusak reputasi Aula Dokter Langit. Setelah urusan selesai, kami hanya meminta Anda mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa kakak dan kakak kedua saya. Kurang ajar. Orang yang merusak reputasi Aula Dokter Langit Anda adalah Gu Feng. Dan jalan itu, mengapa kau memukulku? Salam Tuan Muda. Salam Santa. Dia benar-benar Tuan Muda Aula Dokter Langit. Apakah kau pikir dia adalah tuan mudamu? Tentu saja, kakak senior saya diadopsi oleh guru sejak kecil, memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, tinggal bersama keluarga kalian selama 5 tahun, dan dengan berani menanggung reaksi balik teknik hati rahasia, hanya untuk memastikan keselamatan keluarga kalian. Namun kalian tidak tahu identitas aslinya. Kalian benar-benar cukup bodoh. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin jika dia adalah tuan muda Aula Dokter Langit. Lalu mengapa dia tinggal di rumahku selama 5 tahun tanpa mengungkapkan sedikit pun keterampilan medis? Apakah aku benar-benar tidak menggunakannya? Atau apakah kamu mengaitkan semua yang aku lakukan kepada Gu Chen? Kalian sendiri, pikirkan baik-baik. Bukankah benar bahwa sejak kakak senior saya kembali ke keluarga kalian, seluruh kesehatan keluarga kalian berangsur membaik dan kakak senior saya kemudian jatuh menjadi orang jahat yang kalian bicarakan? Xiao Feng, apa yang dia katakan? Semuanya benar. Kamu pulanglah bersama kakakmu. Kita akan pelan-pelan memperbaiki semuanya. Rumah. Ya, aku benar-benar menganggap rumah ini sebagai rumah sebelumnya. Aku sudah berusaha keras untuk menyenangkanmu dan semua orang. Tapi apa yang kalian semua lakukan? Kalian hanya memperlakukanku seperti budak, seperti pelayan. Tidak. Kami tidak. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku tidak ingin kembali padamu lagi. Kakak tidak tahu. Kakak akan membawamu pulang. Aku akan memberimu kompensasi yang baik dan bersikap baik. Tidak. Saya sekarang satu-satunya keluarga kakak senior. Kalian semua adalah orang luar. Xiao Feng, kamu benar-benar tidak menginginkan kami lagi. Kalian harus kembali. Kataku, Aula Dokter Langit tidak akan mengobati siapapun dari keluargamu. Usir mereka. Ya Santa. Cepat pergi. Xiao Feng, kakak senior, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak senior, keluarga mereka sangat menindas Anda. Mengapa Anda tidak membatalkan saja upacara perekrutan murid? Jika aku ingin menghancurkan seseorang, aku harus terlebih dahulu mengangkatnya lebih tinggi agar dia jatuh lebih keras. Penyakit Xiaoren berfluktuasi, kadang baik kadang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Kalian masih belum bertemu, Tuan Muda Aula Dokter Langit. Ya, kami bertemu dengannya. Tapi orang yang kami temui adalah Gu Feng. Apa? Gu Feng sebenarnya adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit. Kalau begitu, jika aku sebelumnya memukul atau memarahinya, bukankah dia akan enggan menyelamatkanku? Dalam hal itu, maka kita sebelumnya benar-benar salah Gu Feng. Jika kita benar-benar telah menyalahkannya, maka itu membuktikan bahwa kata-kata Gu Feng sebelumnya semuanya benar. Dia menyelamatkan seluruh keluarga kita.
Xiao Qin, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah seluruh keluarga kita benar-benar diselamatkan olehmu? Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan keluarga gue menjadi curiga padaku. Ini semua karena Gu Feng. Mengapa dia ada di mana-mana? Kakak sulung, aku tahu. Sejak kakak laki-laki kabur dari rumah, Anda sudah curiga padaku. Tapi, bagaimana Anda bisa yakin bahwa kakak laki-laki benar-benar tuan muda? Murid-murid Aula Dokter Langit, semuanya bisa dengan jelas. Bagaimana mungkin itu palsu? Beberapa murid dari Aula Dokter Langit itu, aku tidak pernah merasa yakin. Mungkin mereka hanya disewa oleh kakak untuk berakting, membuat pertunjukan khusus untuk kita. Hal semacam ini, Gu Feng anak tidak berbakti itu, bukan tidak mampu melakukannya. Gu Feng, kau benar-benar gagal sebagai seorang manusia. Ayah, ibu, dan para saudari, tidak ada satupun yang membelamu. Terlebih lagi, jika kakak benar-benar adalah Tuan Muda Aula Dokter Langit, bagaimana mungkin dia bisa mengadakan upacara penerimaan murid untukku? Mengingat tingkat kedengkian kakakku, aku khawatir bahwa aku mungkin tidak akan pernah bisa masuk ke Aula Dokter Langit. Saya pikir argumen Xiao Chen benar. The Gu film was Feng sangat translated membenci Xiao Chen. and Dia narrated pasti by tidak akan rela Media. untuk mengizinkan Xiao Chen bergabung dengan Aula Dokter Langit. Benar. Apa yang dikatakan Xiao Chen pasti benar. Beberapa orang itu pasti disewa oleh Gu Feng untuk berakting. Bukankah Gu Feng hanya seorang penjahat? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tuan muda dari Aula Dokter Langit? Itu berarti penyakitku bisa disembuhkan. Saya tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari. Khawatir saya bisa mati kapan saja sekarang. Kakak kedua, jangan khawatir. Ketika hari upacara penerimaan murid tiba, aku akan meminta tetua Aula Dokter Langit memberimu pemeriksaan menyeluruh. Xiao Chen, terima kasih. Aku tahu kamu yang terbaik bagiku. Tapi itu adalah Aula Dokter Langit. Jika dia tidak punya koneksi, bagaimana dia bisa datang dan pergi dengan bebas? Kakak sulung, Aula Dokter Langit, bagaimanapun juga bukanlah entitas monolitik, dan mungkin saja dia adalah murid dari Aula Dokter Langit. Wanita di sebelah kakak hari itu terlihat seperti dia jelas tidak kekurangan uang. Tapi, Xiao Qin, aku tahu kamu menghargai ikatan mendalam antara saudara kandung dan tidak ingin memikirkan hal terburuk. Namun, dia hanyalah orang bodoh yang tidak kompeten yang tidak bisa ditolong. Berhentilah membilangnya. Benar. Tunggu sampai hari upacara penerimaan murid. Kita harus di depan Aula Dokter Langit. Semua orang mengungkap Gu Feng karena menyamar sebagai Tuan Muda Aula Dokter Langit. Dia harus meminta maaf kepada Tuan Muda Aula Dokter Langit. Majelis Perekrutan Murid Aula Dokter Langit. Upacara penerimaan murid Aula Dokter Langit ini benar-benar megah. Mereka pasti telah menghabiskan banyak upaya. Tampaknya Aula Dokter Langit masih menghargai Xiao Chen-ku dengan cukup tinggi. Itulah mengapa Gu Feng itu pada dasarnya bukanlah tuan muda dari Aula Dokter Langit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mempersiapkan yang begitu megah upacara? Tepat sekali. Jika anak durhaka Gu Feng itu tidak datang untuk membuat masalah, jika dia benar-benar berani datang, aku pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda. Gu Feng, kamu benar-benar berani datang. Jika aku tidak datang, upacara penerimaan murid ini mungkin tidak akan bisa dilanjutkan. Sudahlah. Kamu tidak mencoba mengklaim lagi bahwa kamu adalah tuan muda Aula Dokter Langit kan? Tentu saja aku adalah tuan muda. Kakak, kami sudah tahu. Kau hanya menyewa beberapa aktor untuk membuat pertunjukan bersamamu. Berhentilah berpura-pura. Aku tidak mengatakan ini tapi keluargamu benar-benar konyol. Semua yang kukatakan jelas benar. Mengapa kalian harus bersikeras aku berpura-pura? Ketika kamu berada di Aula Dokter Langit, kamu mengklaim sebagai tuan muda dari Aula Dokter Langit. Dan itu bukan berpura-pura. Gu Feng, apakah kamu benar-benar membutuhkan Aula Dokter Langit dan teman nasional kita sebelum kamu puas? Aku sudah bilang, Aula Dokter Langit tidak akan mengobati keluarga kalian, siapapun. Bukankah ini terhitung sebagai gerbang baru? Gu Feng, beraninya kau? Bukankah aku selalu bersikap lancang seperti ini? Kau anak durhaka. Hari ini aku harus mengajarimu. Apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Kebiasaan keluargamu memukul orang benar-benar diwariskan dalam garis keturunan yang sama. Bukankah kamu sendiri yang mencari masalah itu? Aku selalu sangat penasaran. Keluargamu terus mengatakan identitasku palsu.
Bukti apa yang kalian miliki? Gu Feng, kamu tinggal di rumahku selama 5 tahun. Tidakkah aku cukup mengenalmu? Kamu pada dasarnya hanyalah sampah tak berguna. Bukti apa yang dibutuhkan untuk ini? Tepat sekali. Salah satu jari kaki Xiao Chan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan. Baiklah, baiklah. Karena kalian tidak bisa membuktikannya. Dan kalian pikir apa yang kukatakan itu salah. Kalau begitu mengapa kita tidak melakukan duel medis? Duel medis. Tepat sekali. Aku akan berduel medis dengan Gu Chen. Siapapun yang menang, membuktikan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Saya pikir ini ide yang bagus. Gunakan keterampilan medis mereka masing-masing untuk membuktikan identitas mereka. Adil dan The jujur. film was translated and narrated Bucin. by M Media. Beraninya kau. Tidak mungkin. Kita tidak bisa bersaing. Jika kita bersaing, rahasiaku akan terbongkar. Kakak. Kita adalah saudara. Hari ini, jika kita melakukan duel medis, terlepas dari siapa yang menang, semuanya adalah milik keluarga gue. Bagaimana? Apakah kau takut? Gu Feng, jangan tidak tahu berterima kasih. Xiao Chan memikirkan kesejahteraanmu. Namun kamu masih di sini, memfitnahnya. Tepat sekali. Xiao Chan adalah murid yang diakui oleh Ola Dokter Langit. Keterampilan medisnya luar biasa. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengannya? Dia Hanya mengalami keracunan toksin botulinum. Keracunan apa? Apa? Keracunan. Keracunan bisa didengar. Aku rasa kamu hanya bicara omong kosong. Dokter Gadungan. Benar-benar dokter Gadungan. Dasar anak durhaka. Beraninya kamu punya nyali untuk menyamar sebagai tuan muda Ola Dokter Langit. Bagaimana kalian semua berbicara? Jika kalian tidak bisa tahu, itu tidak berarti kakak senior saya tidak bisa tahu. Kakak senior saya mengatakan dia diracun, maka dia memang diracun. Dasar jelang, jangan-jangan kamu adalah pengagumnya ya? Apapun yang dia katakan kamu ikuti. Kalian, Adik Junior tidak perlu berurusan dengan orang-orang seperti itu, terlibat dalam argumen yang tidak berguna. argumen tak berguna macam apa ini? Apakah kamu takut Gu Feng? Kamu hanya takut. Xiao Chan, apa diagnosismu? Atau kalau tidak, mari kita lihat wanita muda ini dulu. Laporan diagnosis. Dokter bilang putriku mengalami gagal organ. Saat aku memeriksa nadinya, aku menyadari dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Aku tidak menyangka, aku benar-benar akan melakukannya dengan benar. Diagnosisku juga adalah kegagalan organ. Aku tahu Xiao Chan adalah yang terbaik. Dia pasti tidak akan meminjamkannya. Kakak, kamu harus mengakui kekalahan sekarang kan? Bagaimana jika aku katakan, laporan diagnosis rumah sakit itu dipinjam? Gu Feng, apa kamu gila? Kamu benar-benar mengatakan diagnosis itu dipinjam. Kamu perlu tahu, diagnosis dekan. Sama sekali tidak mungkin salah. Diagnosis ini didasarkan pada instrumen yang mendeteksinya. Apakah kamu mencoba mengatakan, kamu lebih baik daripada instrumen berpresisi tinggi? Kamu bahkan lebih hebat. Instrumen paling canggih di dunia, bahkan tidak bisa mendeteksi lesi yang mengakar pada pasien. Mengandalkan, sebagian besar adalah pengalaman dokter. Gu Feng, jangan bicara omong kosong di sini. Kamu bicara seolah kamu punya banyak pengalaman. Tentu saja, kakak senior saya mulai pada usia 10 tahun. Menerima pasien secara mandiri. Tentu saja dia punya pengalaman. Dekan, bagaimana menurutmu? Pasien ini sangat istimewa. Meskipun diagnosis saya adalah kegagalan organ. Tapi, Gu Feng, kamu dengar itu kan? Dekan bilang kamu salah. Kalau begitu kamu. Hasil dari kontes medis ini, Xiao Chan menang. saya tidak. Saya tidak mengatakannya. Kapan saya bilang tuan muda salah? Tidakkah kamu dengar saya bilang tapi? Apakah keluarga Gu ini benar-benar sakit jiwa? Guran, apakah kamu sakit? Diagnosis saya benar. Di mana Gu Chen menang? Gu Feng, faktanya sudah ada di depanmu. Kamu sudah kalah. Dasar dokter gadungan. Apa yang kamu rencanakan? Putriku jelas mengalami gagal organ. Kamu bilang aku meracuninya. Bibi ini. Keracunan toksin botulinum adalah gejala yang tidak bisa disembuhkan. Dasar dokter gadungan. Kamu mengutuk putriku. Cepat minta maaf pada putriku. Satu yang masih bisa disembuhkan, namun satu kondisi tidak dapat disembuhkan. Gu Feng, lihat bagaimana kamu telah membuat ibunya marah.
Kenapa kamu tidak cepat-cepat berikan permintaan maaf kepada ibu dan anak itu? Minta maaf. 3 detik lagi. Jika kamu tidak meminta maaf kepadaku, putrimu akan kehilangan nyawanya. Dasar dokter gadungan, aku akan menghitung sampai 3. Cepat minta maaf pada putriku. Jika kamu tidak meminta maaf padanya, aku akan melawanmu sampai mati. Putri, Tepat 3 detik. Putri. Putri, ada apa gadisku? Bangun. Putri. Putri, ada apa denganmu? Aku mohon pada kalian semua. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon pada kalian semua, tolong selamatkan putriku. Gu Chen, bukankah kamu bilang dia mengalami kegagalan organ? Cepat dan obati dia. Xiao Chan, umur kakakmu yang terputus. Dan hatiku yang diserang racun ular keduanya disembuhkan. Gagal organ ringan ini, kamu pasti bisa menyembuhkan ini juga. Xiao Chan, bukankah kamu masih punya eliksir? Berikan saja padanya. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Asalkan kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan mempersembahkan 3 batang dupa setiap hari. Aku akan memujamu. Aku mohon padamu. Orang itu belum mati. Dan seseorang sudah menawarkan dupa. Kau nenek tua yang mengharapkan kematian orang lain. Apakah kamu mengutukku untuk mati? Bibi, bukannya aku tidak ingin menyelamatkan putrimu, tapi aku benar-benar tidak berdaya untuk membantu. Kakak perempuanmu berkata, bukankah kamu punya eliksir maha kuasa? Tolong berikan 1 pil kepada putriku. Eliksir itu disuling secara khusus. Berdasarkan konstitusi anggota keluargaku, jika putrimu meminumnya, itu mungkin menyebabkan hasil yang tidak menguntungkan. Gu Chen, kamu tidak bilang kamu tidak bisa membuat ramuan itu kan? Kakak, bagaimana kamu bisa menuduhku seperti ini? Kalau begitu keluarkan. Aku. Xiao Chan, bagaimana kalau begini? Kamu tetap harus mengeluarkan eliksir itu. Mengenai apakah mereka akan meminumnya atau tidak, biarkan ibu dan putrinya memutuskan sendiri. Eliksir yang dicuri dari Gu Fen. Aku menjual semuanya dengan harga tinggi. Yang kuberikan pada keluargaku untuk dimakan adalah obat palsu yang dibeli secara acak di jalanan. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Xiao Chan, kasihanilah hati semua orang tua di bawah langit ini. Berikan saja dia 1 pil. Itu benar. Di bawah tatapan semua orang yang hadir. Jika aku tidak mengeluarkan pil itu, seseorang pasti akan mencurigaiku. Bagaimanapun keluargaku sudah meminumnya begitu lama. Dan tidak terjadi apa-apa. Seharusnya tidak apa-apa. Baiklah. Aku akan memberikannya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Terima kasih. Kakak senior, semua ramuan Buchan disuling oleh Anda. Apakah Anda tidak takut dia akan merusak kompetisi? Yang tersisa padanya hanyalah pil esensi penyeimbang. Kami hanya bisa menstabilkan kondisinya sementara waktu terlebih dahulu. Jika kamu ingin menyembuhkan akar penyebabnya, kamu masih perlu bekerja sama erat dengan milikku. Terlebih lagi, saya ingin melihat apakah yang dia miliki benar-benar pil esensi penyeimbang. Maksud Anda, Buchan memberikan obat palsu kepada anggota keluarga Gu? Saya hanya berspekulasi. Jika anggota keluarganya makan setiap hari, pil esensi penyeimbang yang saya sempurnakan secara logis. Serangan balik mereka seharusnya meletus secara terpusat hari ini. Putriku, kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Ini luar biasa. Cepat bangun, cepat bangun. Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak sakit lagi. Aku merasa seperti aku sekarang. Aku penuh kekuatan. Itu luar biasa. Kau lihat itu Gu Feng. Inilah perbedaan antara kau dan Xiao Chan. Ada apa? Di mana kau merasa tidak nyaman? Putriku. Putriku. Putri, ada apa denganmu Putri? Putri, bangunlah. Bangunlah. Bukankah kau baru saja baik-baik saja? Apa yang terjadi padamu? Bangunlah. Bagaimana dia bisa muntah darah dan pingsan begitu saja? Xiao Chan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku tidak tahu. Obat itu. Mungkinkah ada yang salah dengannya? Tapi mengapa anggota keluarga Gu sudah memakannya begitu lama? Dan baik-baik saja. Kau. Kakak senior, ini? Ini bukan pil esensi penyeimbang yang saya sempurnakan. Ini adalah obat palsu. Obat palsu apa? Kakak kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini.
Orang ini masih terbaring di tanah. Kamu bilang saya menjebakmu. Tapi aku sudah bilang barusan, obat ini disuling oleh untuk anggota keluargaku. Itu tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Dia tidak mendengarkan, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Tepat sekali. Jelas mereka sendiri. Tidak mendengarkan Xiao Chan. Kau amatir. Kenapa kau membentak Xiao Chan? Tepat, Xiao Chan adalah lulusan Universitas Kedokteran, seorang mahasiswa terbaik. Kau praktisi tidak ortodoks. Apa yang kau pahami? Memang, saya tidak mengerti. Jika kamu makan obat palsu ini selama 2 hari lagi, tidak akan ada kebutuhan untuk serangan balik. Kamu akan langsung kehilangan nyawamu. Mengenai dia, 5 detik lagi, dia akan kejang-kejang di sekujur tubuh. Mulutnya berbusa. Kamu sebaiknya siapkan peti mati untuknya. Kau dukun palsu, kau terus bersikeras untuk mengutuk putriku agar mati. Aku akan melawanmu sampai mati. Penyakit putri Anda, hanya kami yang bisa mengobatinya. Apakah Anda yakin menginginkan ini? Aku tidak peduli. Bagaimanapun dia mengutuk putriku. Aku harus memukulinya sampai mati hari ini. 5, Lepaskan aku. 3, Lepaskan aku. 1. Ini? Putri, apa yang terjadi padamu? Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang terjadi padamu? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Bibi, aku bilang, aku tidak punya cara lagi. Lalu bagaimana dengan kalian semua? Apa yang sedang terjadi? Kalian semua begitu banyak orang. Apakah tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan putriku? Tentu saja tidak. Kakak senior saya bisa menyelamatkannya. Kompetisi pertama, Gu Feng hanyalah kebetulan. Jika dia pergi untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang. Jika dia tidak mengobati mereka sampai mati. Itu sudah cukup bagus. Tepat sekali. Xiao Chan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak berguna. Apa yang bisa dia sembuhkan? Kau bisa menyelamatkan putriku kan? Saya bilang, diagnosis Gulchen dan dokter itu salah. Kamulah yang tidak percaya. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Bukankah kamu bilang saya mengutuk putrimu? Bukankah kamu juga ingin memukul saya? Mengapa berhenti? Itu semua kesalahanku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan putriku. Aku mohon padamu. Semuanya sudah ditentukan oleh takdir. Ini adalah takdir putrimu. Tidak. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkan putriku, kan? Bersiaplah untuk upacara pemakaman. Putri. Putri. Putriku. Gu Feng, seorang tabib memiliki hati yang baik. Jika kau punya cara, maka tolong selamatkan gadis ini. Bagaimana? Ibuku tersayang. Apakah kamu memohon padaku? Kau. Anggap saja aku memohon padamu. Anggap saja. Mengasihani gadis ini. Selamatkan dia. The film was Tidak. translated and Saya tidak bisa menerima narrated itu. by N-Media. Saya telah berbuat salah pada keluargamu. Saya adalah aib bagi keluargamu. Dasar anak durhaka, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu mau menyelamatkannya, mungkinkah kamu masih ingin memaksa ibumu untuk berlutut dan memohon padamu? Saya pikir ide kamu ini tidak buruk. Apel, kamu. Orang tua. Gu Feng, sekarang kau, bagaimana kau bisa menjadi begitu kejam? Bukankah karena keluarga kalian memaksa saya sampai titik ini? Kakak, apakah kamu akan memaksa ayah dan ibu lagi? Jika harus ada satu orang untuk berlutut, barulah kamu akan setuju untuk menyelamatkannya. Kalau begitu aku akan berlutut. Bagus. Kamu berlutut. Namun, hanya berlutut saja tidak cukup. Saya ingin kamu berlutut sambil menampar dirimu sendiri. Dan pada saat yang sama, kamu mengambil pujian atas pencapaian saya dan mencuri pil obat saya. Gu Feng, jangan keterlaluan. Dia tidak harus berlutut. Tidak. Aku akan berlutut. Selama aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apa saja. Xiao Chan, Itu semua salahku. Xiao Chan, Akulah yang mengambil pil obat kakak. Akulah yang mencuri pujian kakak. Xiao Chan, kau benar-benar telah diperlakukan tidak adil. Gue Fan. Aku pasti akan membunuhmu. Xiao Chan terlalu baik hati. Tidak seperti dia, yang hanyalah makhluk berdarah dingin tak berperasaan. Kau hanya berdiri di sana menonton. Gu Feng menindas orang, mengabaikannya. Apalagi yang harus saya lakukan? Saya teguh, berdiri di pihak kakak senior saya. Kau. Gu Feng,
Jika kau tidak bisa menyelamatkan nona ini, maka penghinaan yang diderita Xiao Chan, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Kalau begitu kamu tidak akan punya kesempatan itu. Bukankah kamu bilang metode saya tidak berguna? Buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Ye Yin yang membalikkan hidup dan mati. Gerbang istirahat, mata air dingin. Pembuluh kehidupan 8 gerbang. Seperti yang diduga itu adalah teknik rahasia Aula Dokter Langit. Setiap kali saya melihatnya, Seni rahasia Aula Dokter Langit. Jadi Xiao Feng, benar-benar tuan muda Aula Dokter Langit. Kakak senior saya sudah mengatakannya berkali-kali. Kalianlah yang menolak untuk mempercayainya. Gerbang kematian, menipu langit kosong. Gerbang kejut, memutus siklus. Gerbang pembuka, menarik kesengsaraan petir. Pergi. Tiga kemudian mengukus, mengubah kesalahan putih. Jarum terpisah, hutang tidak terutang. Tarik. Putriku. Anakku, kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Itu luar biasa. Coba kulihat, bagaimana perasaanmu sekarang. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dokter Dewa ini menyelamatkanmu. Cepat berterima kasih padanya. Terima kasih Dokter Dewa karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, terima kasih. Bangkit. Saya akan menuliskan resep untukmu. Ambil ini, kembali dan minum selama 2 hari dan kamu akan baik-baik saja. Mengikuti resep ini, ambil 3 mangkuk air, rebus hingga menjadi 1 mangkuk. Minum selama 3 hari dan kamu akan pulih sepenuhnya. Mengerti, terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dewa. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Kembali dan perhatikan istirahat. Sama sekali jangan memaksakan diri. Ayo pergi, pergi. Apakah kamu masih berpikir metode saya tidak berguna? Apakah kamu pikir saya sampah, tidak bisa dibandingkan dengan Gu Chen? Atau apakah kamu masih berpikir Gu Chen yang menyelamatkanmu? Kalau begitu itu hanya bisa membuktikan. Hanya saja keterampilan medismu bagus sekarang. Itu tidak membuktikan bahwa sebelumnya, kamulah yang menyelamatkan kami. Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu pergi dan mengolah ilmu hitam. Itulah mengapa keterampilan medismu meningkat. Bagaimanapun sejauh yang kami ketahui, kamu tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chan. Cukup. Xiao Feng sudah menggunakan kemampuan medisnya untuk membuktikan dirinya. Xiao Feng, kakak sulung percaya padamu. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku pasti akan mencari cara untuk memberimu penjelasan. Apakah kamu masih bersedia memberi kami kesempatan? Memberi keluarga Gu kesempatan? Kakak tertua, mengapa kamu begitu rendah hati dan tunduk? Aku telah menyalahinya. Kalau begitu kita minta maaf padanya. Bukankah itu sudah cukup? Pertanggungjawaban yang saya cari tidak membutuhkanmu. Saya akan mengambilnya sendiri. Gu Chen, saya bertanya padamu, orang yang berkelahi. Apakah kamu yang menyelamatkan mereka? aku. Xiao Chin. Xiao Chan? Xiao Chan ada apa? Xiao Chan? Xiao Chin. Gu Feng, haruskah kamu memaksa Xiao Chen sampai sejauh ini sebelum kamu merasa senang? Sandiwara macam apa? Itu benar-benar metode yang bagus. Gu Feng, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimanapun juga Xiao Chen adalah adikmu. Bagaimana kamu bisa begitu agresif? Tepat sekali. Bahkan jika keterampilan medismu bagus sekarang, memiliki karakter yang buruk berarti itu tetap tidak dapat diterima. Cukup. Xiao Feng tidak bermaksud begitu. Kakak tertua, mengapa kamu masih membelanya? Yang kami lakukan hanyalah mempertanyakan keterampilan medismu, dan dia memperlakukan kami seperti ini. Bukankah itu hanya? Apakah kalian tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh bukankah itu hanya ini pada kakak senior saya? Kamu adalah seseorang yang dekat dengan dokter dewa kecil. Memfitnah, menghina, dan menindas kerabatmu sendiri. Apakah kamu mencoba membunuh dokter dewa kecil? Xiao Feng, kami. Kakak tertua, kakak tertua. Tubuhku sakit sekali. Ibu? Sakit. Sakit sekali. Ibu? Nyonya, Ibu? Nyonya.
Mungkinkah ini akibatnya? Sudah kubilang. Dalam 7 hari, jika kalian tidak menemukan ahli ulung, untuk memperpanjang hidup kalian, akan hilang. Gu Feng. Kamu pasti bisa menyelamatkan kami. Benar, tolong selamatkan kami. Menyelamatkan kalian. Aku pernah menyelamatkan kalian sekali sebelumnya. Apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Yang kudapatkan hanyalah pukulan dan penghinaan. Oleh karena itu, aku tidak akan menyelamatkan kalian kali ini. Xiao Feng. Itu adalah kesalahan kakak sulung sebelumnya. Aku hanya ingin menebus kesalahan padamu dengan benar sekarang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu bisa memaafkanku. Memaafkan kalian. Keluarga kalian berutang nyawa padaku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Bu Feng ini benar-benar keterlaluan. Ayah ibu. Saudari-saudari. Aku minta maaf. Itu semua salahku. Xiao Qin, mengapa kamu mengambil pujian atas pencapaian kakak sulung? Aku. Ayah ibu. Saudari-saudari. Aku minta maaf. Aku hanya terlalu takut. Aku takut setelah kakak kembali, kalian akan meninggalkanku. Aku tidak sengaja mengambil pujian kakak. Kakak sulung aku tahu aku salah. Tolong jangan usir aku. Xiao Chan, Apa yang kamu lakukan? Bangunlah. duduklah. Kakak tertua. Xiao Chan sudah bersama keluarga kita selama lebih dari 10 tahun. Apakah kamu belum mengenalnya? Mengapa kamu begitu galak padanya? Tepat sekali. Tugas paling mendesak saat ini, biarkan Gu Feng mengobati penyakit kita, bukan mempermasalahkan apakah Xiao Chen benar atau salah. Tampaknya sekarang, anak pemberontak itu mengatakan yang sebenarnya. Selain dia, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit keluarga kita. Tapi karena dia sangat membenci kita sekarang, bagaimana mungkin dia mau mengobati kita? Mengapa kita tidak pergi mencari kakak dan mengakui kesalahan kita secara terbuka? Dengan cara ini, kakak seharusnya tidak mengabaikan kita kan? Xiao Chen benar. Hanya saja waktu penerimaan ini. Kita perlu memilih dengan hati-hati. Aku mendengarkan, Aula Dokter Langit dalam beberapa hari akan mengadakan acara konsultasi amal. Akan ada banyak orang di sana saat itu. Ayah, Xiao Feng juga putra kandungmu. Bagaimana kamu bisa merencanakan hal buruk melawannya seperti ini? Apakah hati nuranimu tidak sakit? Dia mengabaikan hidup kita. Jadi apakah The dia film masih was punya translated and hati narrated nurani? by M Media. Ayah, kakak sulung? Jika kamu tidak suka ini, maka aku akan memikirkan metode lain. Tidak perlu. Saya pikir metode Xiao Qin cukup bagus. Kita harus menggunakan bakti untuk memaksa anak pemberontak ini. benar. Keluarga yang bodoh. Gu Feng membencimu sampai ke tulang. Bagaimana mungkin dia bisa kembali dengan patuh? Sepertinya, aku harus segera membuat persiapan lain. Ayah, hari ini, mengapa kakak sulung tidak datang? Sejak upacara penerimaan murid kakak sulung, telah bertingkah aneh. Mungkinkah dia menemukan trik kecilku? Dia merasa kasihan pada Gu Feng si bajingan tak tahu terima kasih itu. Dia benar-benar menolak untuk ikut bersama kita. Makhluk jahat itu. Tidakkah dia mempertimbangkan jika bukan karena keluarga kita, mereka tidak akan ada? Berhenti bicara. Para reporter sudah di sini. Kita harus memainkan adegan ini dengan baik. Kita harus memastikan hari ini Gu Feng kembali untuk mengobati penyakit kita. Tuan, kami dengar bahwa Gu Feng tinggal di rumah selama 5 tahun, di ruang bawah tanah, dengan perlakuan lebih buruk daripada pengasuh keluarga. Bolehkah saya bertanya apakah situasi ini benar? Rumor. Itu murni rumor. Dia adalah putra kandung saya. Sejak dia pulang, kami menjaganya. Dapat digambarkan sebagai mencurahkan seluruh hati. Takut menjatuhkannya saat memegangnya di tangan. Takut melalek saat memegangnya di mulut. Kalimat kelahiran kembali ini, kamu bahkan tidak mau mengatakannya. Kalian keluargaku, bahkan bisa merasakan kemurnian semacam ini. Kalian benar-benar tidak tahu malu lagi. Kakak, kamu akhirnya keluar. Aku pikir
kamu tidak akan mengakui keluarga kita lagi. Tentu saja aku harus keluar. Kalau tidak, bagaimana sandiwara kalian ini bisa berlanjut? Adikku yang baik, kamu akhirnya mau keluar dan menemui kami. Gu Feng, kamu tidak bisa hanya karena kamu memiliki beberapa kesalahpahaman dengan keluarga, meninggalkan rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Fen, ayah tahu kamu adalah Tuan Muda Ula Dokter Langit. Memikul misi di pundakmu. Tapi kami keluargamu juga membutuhkanmu. Biji sempol kalian menghantam wajahku. Itu karena aku tahu, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakit kalian. Sehingga kalian memaksaku untuk menyembuhkan penyakit kalian. Akan kuberitahu kalian semua. Jangan pernah memikirkannya. Gu Fen, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Jika semua orang tahu, kamu berdarah dingin dan kejam, dan tidak mengakui kerabatmu, saya ingin tahu siapa lagi di masa depan yang berani datang kepadamu untuk berobat. Mengancamku. Apakah keluarga kalian pantas? Kamu mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Muda, tampaknya sangat berbeda dari apa yang Gu Mingze katakan. Bolehkah saya bertanya apakah ada sesuatu lain yang terjadi di sini? Itu benar. Memang ada rahasia. Rahasianya adalah, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Gu. Sudah lama sekali. Apa yang putus? Tidak putus. Sebagai Tuan Muda Ula Dokter Langit, bagaimana itu mungkin untuk memutuskan hubungan dengan orang tua sendiri? Serikat akan melakukan hal kecil seperti ini. Gu Feng, diam. Bukankah itu hanya lelucon saat itu? Mengapa kamu menganggapnya serius? Ya kakak, kamu tidak bisa hanya karena ibu dan ayah bersikap keras padamu, menyimpan dendam di hatimu, dan sengaja mengucapkan kata-kata perpisahan seperti itu untuk menyakiti perasaan mereka. Keluarga kalian bisa melakukan hal seperti itu. Dan sekarang kalian tidak berani mengakuinya begitu. Kalian ingin tahu kebenarannya. Saat itu, aku memang berada di rumah, berjalan di atas es tipis. Perlakuan lebih buruk daripada seorang pelayan. Bahkan, mereka sama sekali tidak memperlakukanku seperti manusia. Apa? Rumor itu ternyata benar. Tuan Muda Ola Dokter Langit ternyata tinggal di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Ini adalah keluarga Gu yang sangat kaya di Yunchan untuk benar-benar membiarkan putra mereka sendiri tinggal di ruang bawah tanah. The Itu film was keterlaluan. translated and Gu Feng, narrated by M Media. apakah kamu puas sekarang? Kita telah menjadi orang yang dibenci semua orang. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup dengan baik setelah itu? Benar, aku memang bisa hidup dengan baik. Saat itu, ketika kalian memberikan dukungan kepada Gu Chen, memaksaku untuk mematahkan salah satu tulangku sendiri dan mencungkil sepotong dagingku sendiri, hanya agar aku bisa meninggalkan rumah. Sekarang, semua ini adalah balasan kalian. Apa? Cara apa ini? Masih ada sebenarnya. Memotong daging untuk ibu, mencukur tulang untuk kembali. Keluargaku ini benar-benar gila. Ini berita besar. Cukup. Bagaimana kamu bisa mendengarkan hanya pernyataan sepihaknya? Dia mengarang semua ini. Ini semua ulahnya. Memanipulasi media dengan cermat. Karena dia adalah putraku. Bagaimana mungkin aku memperlakukannya seperti ini? Kakak, berhenti membuat masalah. Kami benar-benar semua melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Tepat sekali, Gu Feng. Apakah kamu punya bukti? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kami membuatmu memotong tulang dan mencungkil daging? Jika tidak ada bukti, maka ini adalah pencemaran nama baik. Aku merasa fitnah, menyebarkan rumor. Logika kalian yang bengkok benar-benar membuat orang merasa jijik. Gu Feng, kamu bersikeras berada di depan begitu banyak reporter, membuat kami kehilangan muka, dan itu membuatmu senang kan? Tentu saja, selama kalian tidak bahagia, aku akan sangat gembira. Gu Feng, cukup. Bukankah kami sudah cukup baik padamu? Kamu bersikeras mencemarkan nama baikku dan menuduhku melakukan kekerasan di depan begitu banyak orang. Apakah kamu punya bukti? Bisakah kamu benar-benar hanya berdasarkan satu kata darimu, menyeret keluarga Gu kami, dan menancapkan kami ke tiang rasa malu? Tepat sekali. Apakah kamu punya bukti? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kami membuatmu mematahkan tulang dan mencungkil daging? Jika tidak ada bukti, maka kamu menyebarkan rumor. Pernyataan itu benar. Baik Gu Feng maupun keluarga Gu mengandalkan pernyataan lisan tanpa bukti. Tidak ada pihak yang dapat memberikan bukti. Aku adalah saksi. Aku bisa bersaksi. Kakak sulung, kamu akhirnya datang. Cepat beritahu semua orang bahwa Gu Feng mencemarkan nama baik kami. Kami sama sekali tidak melakukan hal-hal itu padanya. Kakak sulung, cepat bicara dengan kakak. Suruh dia berhenti membuat masalah. Kita adalah keluarga. Tidak baik. Aku datang untuk membantu Gu Feng yang dituduh.
Aku bisa bersaksi, Gu Feng tinggal di rumah, di ruang bawah tanah selama 5 tahun. Aku bisa bersaksi, dia menderita banyak keluhan di rumah. Aku bisa bersaksi, selama 5 tahun ini, kami terhadapnya tidak pernah memenuhi tugas sebagai anggota keluarga. Ya Tuhan, bahkan anggota keluarga kita sendiri telah keluar untuk memastikannya. Sepertinya apa yang dikatakan Gu Feng benar. Kakak sulung, apakah kamu gila? Kamu, Gu Feng. Maaf, kakak sulunglah yang telah mengecewakanmu. Selama 5 tahun terakhir, aku tidak pernah memenuhi tugasku sebagai seorang kakak. Aku tidak pernah benar-benar peduli padamu atau mengkhawatirkanmu. Itu salahku. Aku minta maaf. Kakak sulung, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meminta maaf padanya? Kakak sulung, apakah kamu salah minum obat? Aku tidak salah minum obat. Aku juga tidak gila. Memang keluarga kita yang telah mengecewakan Gu Feng. Kitalah yang selama ini tertipu oleh Gu Chen. Apa? Apa maksudnya ini? Apa maksudmu kita ditipu oleh Xiao Chen? kakak tertua. Kakak perempuan tertua. Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Kalau begitu lihatlah ini. Kakak Li, barang-barang di dalam villa ini, kalian semua bisa memindahkannya keluar. Rumah ini cukup mewah. Bisakah kamu nak membuat keputusan untuk ini? Tentu saja. Rumah ini terdaftar atas namaku. Lihat. Saudara-saudara, buatlah inventaris. Kakak Li. Rumah itu. Aku juga ingin menggadaikannya. Berapa banyak yang bisa digadaikan? Maksimal 1 juta. Baiklah. Aku akan mendengarkan Kakak Li. Hingga 1 juta. The film was translated Mengapa kamu and melakukan ini? narrated Kau by jual rumah itu Armenia. di belakang kami. Bukankah kau hanya menyiapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Xiao Chan, mengapa kamu menjual rumah di belakang kami? Apakah benar seperti yang dikatakan kakak sulung? Kamu ingin meninggalkan kami dan melarikan diri. Benar. Aku akan melarikan diri. Keluargamu akan hancur. Apakah kamu berharap aku mengikutimu dan menderita bersama? Kamu, apa yang kamu katakan? Bukankah kita keluarga? Berhenti di situ. Aku hanyalah anak angkat. Keluargamu telah runtuh. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku dan keluargaku tidak punya hubungan dengan keluargamu. Tentu saja aku akan mengambil apapun yang bisa kudapatkan. Xiao Chan, ini bukan perasaanmu yang sebenarnya, kan? Kamu sedang menguji kami, kan? Inilah tepatnya perasaanku yang sebenarnya. Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih memiliki potensi keuntungan, aku sudah lama akan mengusirmu. Gu Chen, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Apakah kami tidak cukup baik padamu? Kamu cukup baik padaku. Tetapi ketika bencana melanda, setiap orang untuk dirinya sendiri. Bukankah itu hanya sifat manusia? Gu Chen, apakah kamu masih punya hati nurani? Kami selalu memperlakukanmu sebagai adik kami. Ibu dan ayah selalu memperlakukanmu sebagai putra mereka sendiri. Apakah begini caramu membalas kami? Tidakkah kamu takut akan pembalasan? Balasan. Mengapa aku harus menanggung ini? Jelas kalian semua yang mengkhianatiku lebih dulu. Bagaimana aku mengkhianati kalian? Kami demi kamu membuat sandiwara, menindas adik kami. Katakan padaku, bagaimana kami mengkhianati kalian? Fakta bahwa kalian membawa Gu Feng kembali adalah pengkhianatan bagiku. Jelas aku adalah tuan muda keluarga Gu. Mengapa harus ada Gu Feng? Seseorang yang tiba-tiba muncul. Mengapa kalian harus membawanya kembali? Mengapa? Jadi, kau berpura-pura menyedihkan. Kebaikannya, jasanya. Aku jelas tidak ingin mengambil jasanya. Itu adalah kamu yang bersikeras untuk tidak mendengarkannya dan bahkan mencoba menimpakan jasanya kepadaku. Kesalahan ini, aku tidak akan menanggungnya. Mengapa JT seperti itu? Apa sebenarnya yang telah kami lakukan pada adik kami sendiri? Pertunjukan yang kalian lakukan. Benar-benar tontonan yang bagus. Xiao Feng, kakak kedua, aku salah. Tolong maafkan kami ya. Xiao Feng, kakak ketiga juga salah. Tolong jangan abaikan kami. Aku mohon padamu. Gue Fan. Ayah salah. Ayah, aku tahu aku salah. Kamu, bisakah kamu memaafkan kami? Kali ini saja. Salah. Aku mengerti. Kalian hanya takut. Setiap orang yang membuat kesalahan
harus menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Mulai saat ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Tidak. Nah, kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kasih sayang mendalam yang muncul, lebih rendah dari rumput. Aku berharap kita tidak pernah bertemu lagi.